PT Waskita Karya Tbk atau WSKT mendapatkan kontrak senilai 1,23 triliun rupiah untuk membangun sekolah rakyat di 5 kabupaten di Sulawesi Selatan. Seluruh fasilitas pendidikan ditargetkan rampung pada pertengahan 2026. PT Waskita Karya Tbk atau emiten yang berkode saham WSKT mendapatkan kontrak senilai 1,23 triliun rupiah untuk membangun sekolah rakyat di 5 kabupaten di Sulawesi Selatan. Proyek sekolah rakyat tahap terbaru mencakup pembangunan di Kabupaten Wajo, Sidrap, Tanah Toraja, Sopeng, dan Barung. Waskita menyebut pembangunan ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo untuk menyediakan pendidikan gratis bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim. Emiten konstruksi tersebut menegaskan komitmen penyelesaian proyek tepat waktu agar segera dimanfaatkan masyarakat. Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan sekolah dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti asrama siswa dan guru, sarana olahraga, kantin, gedung serbaguna, serta tempat ibadah. Waskita menilai fasilitas lengkap ini penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui dukungan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat. Perusahaan berharap seluruh anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang memadai sebagai generasi penerus bangsa. Adapun penandatanganan kontrak tahap 2 berlangsung di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Menteri PU Dodi Hanggodo bersama sejumlah pejabat terkait. Pemerintah menegaskan proyek sekolah rakyat merupakan langkah strategis untuk mempercepat penguatan SDM nasional. Menteri PU menekankan bahwa pembangunan sekolah rakyat tidak hanya menciptakan ruang kelas baru, tetapi juga membangun masa depan generasi muda Indonesia lewat fasilitas pendidikan yang layak. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Direktur Utama dan Chief Executive Officer PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Sugito Waluyo atau Patrick Waluyo resmi mengundurkan diri di tengah rumor merger antara Goto dan perusahaan Grab yang melibatkan Danantara. Pengunduran diri tersebut sekaligus menandai dimulainya transisi kepemimpinan baru di tubuh Perseroan menjelang rapat umum pemegang saham luar biasa. Sugito Waluyo atau Patrick Waluyo mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama dan Chief Executive Officer PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Keputusan diambil di tengah rumor merger antara Goto dan Grab yang didukung oleh pihak Danantara. Goto melalui Direktur dan Sekretaris Perusahaan RA Kusumo Hadiani menyampaikan bahwa surat pengunduran diri tersebut diterima pada 24 November 2025. Posisi Patrick Waluyo akan digantikan oleh Hans Patuwo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan dan nominasi ini dijadwalkan untuk dibawa ke rapat umum pemegang saham luar biasa pada 17 Desember 2025. Manajemen menyatakan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari proses suksesi yang telah dirancang untuk menjamin kesinambungan strategi dan penguatan operasional perusahaan. Hans Patuwo memiliki pengalaman hampir 8 tahun dalam mengemban berbagai peran strategis di Gojek, GoPay, dan Goto, termasuk sebagai Chief Operating Officer yang memperkuat operasional mitra pengemudi dan layanan transportasi. Dia juga berperan penting dalam mengembangkan dan memperluas unit usaha Goto Finansial, serta memimpinnya sebagai presiden hingga menjadi salah satu platform fintech terkemuka di Indonesia. Pengunduran diri ini mengakhiri masa kepemimpinan Patrick Waluyo yang resmi menduduki posisi Direktur Utama Goto sejak Juni 2023 menggantikan Andre Sulistyo. Sebagai pendiri Northstar Group, Patrick Waluyo telah menjadi bagian penting dari perjalanan Goto, termasuk mengadakan fokus perusahaan pada segmentasi fintech untuk mengejar profitabilitas. Di bawah arahan Patrick Waluyo, Goto mencatatkan EBITDA disesuaikan yang positif selama 4 kuartal berturut-turut dengan puncak kinerja pada kuartal 3 2025 mencapai 369 miliar rupiah. Strategi pendekatan fintech yang dijalankannya memberikan dampak nyata terhadap upaya perseroan dalam meraih profitabilitas yang lebih berkelanjutan.
Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Petrosi resmi mengambil alih 60% saham Scan Build Pte Limited, di mana langkah ini menjadi bagian strategis untuk perluasan bisnis di Asia Pasifik dan Oseania. Akuisisi senilai 10,3 juta dolar Singapura ini menegaskan komitmen Petrosi memperkuat kapabilitas multidisiplin di industri kimia dan migas. PT Petrosi Tbk melalui anak usahanya Petrosi Service Solution Ltd resmi menyelesaikan pengambil alihan 60% saham Scan Build Pte Ltd pada 21 November 2025. Proses tersebut dilakukan melalui penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat dengan TCAL Engineering Pte Ltd. Nilai pengambil alihan mayoritas saham SBPL mencapai 10,3 juta dolar Singapura atau setara 134 miliar rupiah. Investasi ini menjadi langkah strategis bagi Petrosi untuk memperkuat posisi di industri migas regional. Presiden Direktur Petrosi Mikel menjelaskan bahwa akuisisi SBPL merupakan bagian dari strategi diversifikasi untuk meningkatkan kapabilitas EPC multidisiplin di industri kimia dan migas. Ia menegaskan bahwa SBPL akan dikembangkan sebagai hub ekspansi ke wilayah Asia Pasifik dan Oseania. Wilayah menjadi target ekspansi termasuk Singapura, Papua Nugini, Australia, dan Indonesia. SBPL yang berdiri sejak tahun 1990 di Singapura memiliki rekam jejak kuat dalam konstruksi multidisiplin serta proyek penunjang industri migas dan kimia. Petrosi yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun terus memperluas portofolionya dari sektor pertambangan hingga EPC dan EPCI lepas pantai. Melalui anak usahanya HBS dan Hafar, perusahaan juga mengembangkan solusi berkelanjutan untuk industri emas mineral dan minyak dan gas di Asia Tenggara, Papua Nugini, dan Australia. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api pada 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Langkah tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru menggunakan kereta api. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api pada 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Pembelian tersebut untuk keberangkatan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daup 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko menjelaskan, diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Natal 2025. Selain itu, diskon diberikan untuk meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat selama momentum libur akhir dan awal tahun. PT KAI Daup 1 Jakarta memberikan diskon tarif sebesar 30% untuk sejumlah kereta api jarak jauh kelas ekonomi komersial dan kereta api lokal Pangrango. Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Program ini berlaku untuk pembelian tiket pada 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Untuk memastikan implementasi program berjalan optimal, KAI menyiapkan seluruh aspek operasional melalui penguatan prasarana, sarana, dan pengamanan. Dari Jakarta, Ismalia, Ari Setiawan, IDX Channel.